Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Penjas NPM 19219147. Di sini saya akan menjelaskan tentang motorik dan teori belajar. Yang pertama adalah tentang pengertian motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur dengan gerakan serta mekanisme yang menyebabkannya. Terdapat berbagai jenis gerakan motorik seperti gerakan refleks, gerakan terprogram, gerakan motorik halus seperti menulis, merangkai, melukis, dan berjinjit, serta motorik kasar seperti berjalan, merangkak, memukul, dan mengayunkan tangan. Hal yang banyak dipelajari adalah gerakan tangan seperti genggaman, gerakan menjepit, koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari, atau pemain alat musik, pengendalian gerakan motorik. Lalu yang kedua itu perbedaan antara motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan otot-otot besar, sebagian besar, atau seluruh anggota tubuh. Kegiatan yang dimaksud itu seperti kemampuan anak untuk berguling, merangkak, duduk tegak, berdiri dengan stabil, berjalan dengan stabil, hingga akhirnya mampu berlari dan menendang. Kemudian motorik kasar menjadi fondasi yang kuat nantinya untuk mendukung aktivitas bermain anak, belajar bersosialisasi, dan membangun kepercayaan diri anaknya nanti. Setiap anak melakukan kegiatan seperti duduk, berdiri, maupun bergerak ketika anak masih bayi, mereka masih belajar untuk menyempurnakan kemampuan ini. Maka stimulasi rutin dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar anak kuat bergerak. Sedangkan motorik halus lebih mengarah pada seberapa mampu anak untuk menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Kemampuan ini juga meliputi koordinasi antara mata dan tangan. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan motorik halus seperti memegang benda di antara jari-jarinya, menyusun, memindahkan benda dari tangan, mencoret, menggunting, dan menulis. Perkembangan motorik halus ini mulai berkembang seiring pertumbuhan usia anak, namun stimulasi sangat dibutuhkan. Ketika anak mampu belajar menggunakan tangannya dengan baik untuk makan, berpakaian, bermain, dan mengontrol objek yang ada di depannya, maka kemampuan motorik halusnya semakin terlatih. Lalu yang selanjutnya tentang pengertian teori belajar motorik. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Drowatzky 1981 menyatakan bahwa belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Oxendine 3 tahun 1984 menyatakan bahwa belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman.
Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata tahun 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut yaitu satu, bahan yang dipelajari, dua, faktor lingkungan yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial, tiga, faktor instrumental baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. 4. Kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kognitif. Menurut Singer 1980 menjelaskan, dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu satu, faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua, faktor-faktor personal meliputi ketajaman berpikir, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Yang ketiga, faktor-faktor situasi meliputi situasi alami dan sosial. Khusus untuk anak usia 8-9 tahun, perbedaan jenis kelamin belum banyak berpengaruh terhadap proses belajar motorik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.